Jadi teman-teman bisa, oke, baru baru recording ini. Oke, jadi teman-teman punya banyak waktu untuk ini kerjain. Harus bagus loh ya. Ada yang ditanyain nggak dari tugasnya kemarin? Aulia tanya nggak kamu? Aulia, aku pengen kamu tanya deh. Sama Nobita Sari. Nobita, kamu tanya deh sama saya. Kamu nggak pernah tanya loh. Ada Kamalia, ada Mbak Intan Ratnasari. Nah, yang ditanyain, nanti itu kita presentasi setelah UTS aja. Jadi teman-teman nanti punya banyak waktu untuk ngerjain itu. Terus nanti dipresentasikan ke kita. Ingat apa namanya, gimana kalian bisa meyakinkan lah, bisa meyakinkan saya. Nanti di sini ada saya, ada Mas Agung. Itu anggaplah itu investor, gitu kan. Nah, bagaimana kalian nanti meyakinkan investor, gitu ya. Nah, nanti ada hadiahnya. Hadiahnya apa, Pak? Yes, nanti tak sebutin sekarang nggak asik. Dapat hadiah nanti. Syukur-syukur apa namanya yang sudah benar-benar mendekati apa ya kenyataan ya realitasnya seperti apa gitu kan. Atau teman-teman memang sudah merancang bisnis mungkin di saat-saat seperti ini tuh bagus sekali gitu. Nah ya apa ya ya bisa jadi pengalaman teman-teman sekalian nanti gitu. Saya berharap sih nanti goalnya teman-teman itu pinter apa ya di dalam manajemen sih, terutama bisnis gitu ya. Terus di dalam apa namanya proses ketika kita apa namanya memulai sebuah usaha juga itu kan banyak hal yang harus kita persiapkan, banyak hal yang harus kita lakukan juga gitu kan. Salah satunya adalah itu tadi membuat apa namanya ide-ide. Nah, ide itu mahal sekali. Kadang orang apa namanya tidak mengetahui itu idenya diambil orang gitu. Akhirnya dikembangin sama orang. Makanya startup itu apa namanya startup perusahaan-perusahaan rintisan itu dia laku itu kenapa? Karena dia menjual ide, dia menjual mimpi sebenarnya. Gitu. Dia belum punya mungkin belum punya pasar juga gitu ya. Dia baru mulai gitu. Tapi kenapa dia bisa kemudian masuk investor segala macam? Kenapa? Karena dia menjual mimpi dari ide yang dia punya kemudian dijual gitu dengan gambaran-gambaran yang tentunya bisa meyakinkan pihak investor gitu. Sehingga investor itu bisa masuk gitu. Nah, kalau kita sih berharap nanti akan muncul ide-ide yang brilian gitu, ide-ide yang sangat bagus gitu ya dari teman-teman sekalian yang ada di ITTS itu. Kita pengen munculin sebenarnya. Bahkan mungkin kalau itu memang apa ya, memang itu bagus, kita pengen bisa jadi nanti kita cariin fundingnya gitu. Atau mungkin fundingnya bisa jadi apa namanya kampus sendiri, atau mungkin saya, atau mungkin Mas Agung bisa jadi sangat mungkin. Kalau itu menarik gitu, kalau itu menarik, karena sekali lagi mereka akan investor itu pasti akan bertanya tentang apa namanya perencanaan di dalam merencanakan bisnis ini di dalam misalnya dalam waktu 5 tahun ke depan misalnya 5 tahun ke depan ini bisnisnya akan menjadi apa, berapa pemasukan yang didapatkan gitu kan, berapa pemasukan yang didapat, terus pasarnya mana saja gitu, itu menarik. Terus kapan BEP-nya, break even point-nya kapan, kapan kembali modal. Nah, mereka akan melihat dari situ. Kalau misalnya profit perkiraan profitnya berapa, itu menarik. Gitu. Jadi ketika kita pun, eh, saya pun misalnya menawarkan itu ke apa namanya ya, ke
penyandang dana atau ke funding, itu pasti saya juga akan melakukan hal yang sama. Bahwa kita punya ide seperti ini, kemudian apa namanya, perencanaan atau planning kita seperti ini gitu kan, terkait dengan perencanaan apa namanya, operasionalnya seperti apa, kemudian profitnya bagaimana, kapan BEP segala macam, itu akan kita sampaikan di situ. Seperti itu. Teman-teman kemarin kan apa namanya, harus buat kelompok ya. Kelompoknya udah terbentuk. Sudah ya. Sudah. Kita namain aja kelompok 1, kelompok 2 deh. Kelompok 1 siapa? Grupnya siapa gitu. Boleh ditulis di dong, apa namanya? Di chat ini dong. Siapa aja kelompok 1 coba. Sambil kita diskusi. Atau di Excel juga nggak apa-apa di Excel. Siapa aja coba? Mungkin dari siapa dulu nih ya? Firly mungkin. Timnya siapa aja? Mbak Intan, Mbak Kamalia. Di rumah ya? Iya, Pak. Jaringan susah nggak di rumah? Jaringan? Enggak sih, Kadang-kadang aman aja. kadang-kadang masuk, kadang-kadang gitu lah Pak. Jelek banget. Naik turun juga ya? Ini ya apa namanya, tergantung amal kebaikan katanya. Padahal tergantung kuotanya. Kuotanya banyak. Tergantung amal kebaikannya. Kalau kata dosen saya, ini tergantung amal kebaikanmu katanya. Sebenarnya mosok apa namanya, internet naik turun disamakan sama itu, ya nggak bisa lah. Firly kelompoknya ini KO Kamal, Intan, Firly, Wulandari. 1, 2, 3, 4. Oke. Aulia, Novita, Raihan, Fahmi. Oke. Saya coba ini dulu deh. Saya copy dulu. Biar nggak lupa nih. Teman-teman udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Udah, Pak. Udah Pak. Udah ya. Udah. Yang di kampus, teman-teman banyak ya di kampus ya? Lumayan, Pak. Oke. Oke. Graceberg. Mana nih Graceberg? Graceberg. Saya nggak bisa masuk timnya Pak. Ya, ya nggak apa-apa kamu ikut timnya siapa, Bek? Kamu 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 nggak ada di ini kan, di grup ini kan, Bek? Ya nggak apa-apa lah. Bek, udah berapa halaman ininya, bukunya? Ini Pak lagi lanjut nih Pak. Oh, mantap. Oke, selesaiin, Bek. Pokoknya sampai selesai, nanti sampai terbit ya, kita bantu ya. Nanti kalau udah selesai terbit, udah approval Pak Ono, terus nanti ke penerbit, ke Andi. Nanti siap-siap launching buku, kamu ini loh, pembicaranya loh. Oke Pak, siap Pak. Iya. Harus gitu pembicaranya. Pembicaranya Asbeng, nggak tanggung-tanggung, ngeri. Nanti didampingi sama Pak Ono, tenang aja. Dampingi dari kampus nanti. Jadi ya, teman-teman sekalian, ada yang nulis buku nggak kayak kayak si Asbeg? Pilihannya gini kalau di tempat kita. Teman-teman bisa tidak skripsi sebenarnya. Bisa tidak nulis apa namanya, tugas akhir. Yang pertama, teman-teman bisa nulis buku.
ya, tulis buku, terus berikutnya mungkin ada publikasi jurnal misalnya. Oke, nggak masalah, gitu ya. Terus atau startup, teman-teman punya aplikasi, produk bentuknya, dan bisa diimplementasi. Nah, itu bisa jadi pengganti tugas akhir. Jadi, kalau teman-teman nanti udah selesai itu, nggak perlu lagi mikirin tugas akhir, tinggal ikutin aja kuliah sampai selesai. Itu enaknya di tempat kita. Karena jujur bahwa kadang, apa namanya, tugas akhir itu kan berupa buku-buku yang begitu banyak itu kadang tidak dibaca. Itu hanya akan, apa namanya, itu menu-menuin ruangan. Ya. Tapi kalau teman-teman bisa implementasi dalam bentuk yang lain, itu asik banget. Kita kasih kebebasan sebenarnya di sini. Dan ini menurut saya ini belum diterapkan di kampus lain. Kemarin ada dosen juga menyampaikan kayak gitu. Oh, di sini ternyata di kampus ITS ternyata enak ya Pak, cepat lulus katanya. Ya, pilihannya banyak itu. Pilihannya banyak. Salah satunya itu teman-teman punya publikasi, teman-teman punya apa namanya, buku, teman-teman bisa punya startup gitu ya, produk, is okay gitu. Nggak perlu nulis, nggak perlu tugas akhir, udah selesai gitu. Tinggal nunggu sudah. Gitu. Jadi kesempatannya banyak sekali. Kesempatannya. Ya monggo nanti bisa dipikirkan lah. Kira-kira saya kalaupun misalnya tetap mau tugas akhir juga nggak ada masalah sih, nggak masalah gitu. Apa aja. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum masuk ke materi ini? Saya baru mau masuk nih. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan. Bapak, saya ada pertanyaan. Iya, Kan tadi asik. pilihannya ada beberapa ya, bikin buku atau Heeh. misalkan kalian punya aplikasi. Nah itu individu apa bisa Mm-mm. per kelompok juga, Pak? Individu, Iya, Pak. individu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Penulis itu kalau 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 di jurnal itu ada penulis satu, penulis dua. Nah, di sini penulis satu. Karena biasanya kalau penulis dua itu kan dia mengekor aja tuh. Kasihan nanti kalau dia hanya ngikut saja, tapi yang nulis yang penulis satu kan gitu kan. Gitu. Jadi harapannya teman-teman benar-benar bisa, apa ya? Aku pengen atau kita pengen teman-teman itu punya kompetensi gitu, punya capability, punya kemampuan di sini. Jadi bukan hanya sekedar teman-teman itu lulus begitu saja. Makanya saya itu di kampus itu selalu ngobrol sama anak-anak, sama teman-teman asbak segala macam itu. Eh, Teman-teman sebenarnya kita bisa membranding diri kita. Jadi branding ada dua. Teman-teman bisa masuk ke brandingnya perusahaan, company branding, atau personal branding. Kira-kira mau pilih yang mana? Gitu. Kalau model Ono, dia nggak perlu perusahaan, benar nggak kira-kira? Orang udah tahu Pak Ono kan, dia ahli di bidang IT, ahli di bidang jaringan. Apa yang ditunjukkan? Namanya personal branding di situ. Apa yang membuat mereka beda? Apa yang membuat teman-teman itu beda dari lulusan yang lain? Nah, ini teman-teman harus punya. Kalau sekedar lulus misalnya, jangan khawatir, teman-teman pasti lulus. Saya pastikan lulus. Saya pastikan lulus, teman-teman. Nggak perlu khawatir tentang lulus dan tidak. Teman-teman harus berpikir tentang apa sih yang membedakan lulusan teman-teman dengan lulusan dari universitas lain. Contohnya misalnya ITTS dengan ITB, dengan UI, dengan UGM yang mereka itu sudah sangat lama berdiri, ya. Orang ngelihatnya juga wah gitu ya, kampusnya juga luar biasa. Orang-orangnya mungkin teman-teman juga melihat orang-orangnya pinter-pinter gitu ya. Nah, pertanyaannya sama-sama S1. Teman-teman di S1 ITTS, mereka sama-sama S1 di sana. Lulus, apa yang membedakan? Nah, teman-teman harus cari di sini. Ini ada ceruk di sini. Ada titik di sini yang teman-teman itu harus beda dari yang lain. Apa itu? Personal branding. Kalau company branding, teman-teman ngandeli company branding berarti kampus ITTS. Kampus ITTS kan baru berdiri, benar nggak Firly? Teman-teman Vita, Intan, Kamalia, dan Aulia, dan lain-lain. Benar kan? ITTS baru berdiri.
Itu baru 2 tahun mau ke 3 tahun. Gitu. Orang baru mulai kenal setelah kita kemarin ngadain banyak kegiatan, kuliah umum dan lain-lain. Orang baru tahu, orang apa namanya, baru ngeh, ternyata ada ITTS segala macam. Teman ikut perlombaan game segala macam. Itu orang baru tahu, oh ternyata ada ITTS. Orang baru tahu. Tapi kalau bilangnya UI, UGM, ITB, orang sudah tahu dari kemarin-kemarin kan, bahwa mereka memang yang bagus, yang luar biasa. Nah, yang pertanyaan saya, yang membedakan kita dengan mereka siapa? Karena saya juga nggak mau teman-teman kalah dari mereka. Mau kita, teman-teman harus punya apa namanya, meskipun di sekolah yang baru, kampus yang baru, tapi harus punya kemampuan paling tidak sejajar lah dengan mereka. Jadi ngobrol dengan mereka juga nyambung gitu. Jadi nggak perlu apa namanya, istilahnya itu berkecil hati, nggak perlu untuk apa namanya, rendah diri, tidak perlu. Itu tadi yang kayak di Mas Asbek lakukan. Di Mas Asbek itu sedang melakukan personal branding. Dari apa yang dia lakukan, menulis buku tentang apa. Jadi orang itu nanti akan dikenal dari situ. Itu. Jadi itu sangat bagus sekali. Makanya kenapa Pak Ono selalu mengarahkan, ayo nulis buku, ayo nulis buku, nulis buku. Itu sebenarnya untuk teman-teman sendiri gitu, supaya punya kemampuan di situ, punya capability dibandingkan yang lain, dibandingkan dengan lulusan yang lain. Belum tentu loh mereka yang di sana lulusan UI, ITB, UGM, belum tentu mereka bisa seperti ini, bisa seperti Mas Asbok, bisa seperti teman-teman yang lain yang dia bisa menulis seperti ini. Belum tentu, yakinlah. Dan belum tentu juga mereka diterima apa namanya, di tempat kerja sesuai yang mereka ingin. Belum tentu juga. Banyak cerita kalau kita bisa ke sana. Karena apa yang dia jual itu tadi personal. Dia udah punya kemampuan di sini, nulis buku, dia punya publikasi, dia punya produk, dari situ modal awalnya. Sehingga teman-teman itu nanti bisa dipercaya. Dari yang awalnya memang kampusnya biasa-biasa saja, tapi dia bisa jadi luar biasa gitu, sampai dipercaya atasannya, apa namanya, dipercaya untuk memimpin apalagi. Itu luar biasa. Semua kampus saya pikir seperti pendahulu kita, seperti Universitas Amikom misalnya, itu juga mengalami hal yang sama. Dulu saya juga seperti itu. Saya di kampus itu juga masih seperti ITTS sekarang. Tapi sekarang udah gede, udah besar. Sekarang udah universitas juga. Dulu masih STIMIK. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah teman-teman. Kalau punya keinginan, segera mungkin. Orang kadang apa ya, males. Sekali lagi kita kemarin udah belajar tentang time management. Itu yang harus diimplementasi. Time management kita harus diatur dengan baik. Saya sampai sekarang masih belajar, Firly, gimana saya bisa mengimplementasi time management yang baik. Gitu. Dengan time management yang baik, memanage waktu yang baik, kita akan bisa memanage tim yang baik. Ada time management, ada team management. Nah, dari itu kita belajar. Sehingga apa yang kita rencanakan nantinya, apa yang sudah menjadi keinginan organisasi pada akhirnya itu akan bisa tercapai dengan baik. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Ayo, Mbak Intan Ratnasari Kamalia Mardiah. Silakan teman-teman, nggak apa-apa. Saya suka kalau lebih banyak diskusi. Kelas ini kita hidupin. Jangan pernah takut untuk salah, nggih. Jangan pernah takut untuk salah. Kita ini dalam proses belajar. Jadi kalau misalnya bertanya salah, ya nggak apa-apa. Kan proses belajar. Kenapa harus disalahin kan gitu ya? Jadi nggak apa-apa, tanya aja. Kalau misalnya saya bisa jawab, nanti saya jawab. Kalau enggak ya mungkin nanti akan dijawab sama Mas Agung gitu ya. Gitu. Jadi jangan pernah untuk takut untuk itu. Modal kita ini teman-teman, di manajemen bisnis kita ajari benar-benar teman-teman berani untuk tampil lah istilahnya. Berani untuk tampil ke arahnya adalah personal.
personal brandingnya teman-teman ini kita asah dari sini supaya teman-teman punya capability, punya kemampuan di sini di dalam berdiskusi, di dalam berkomunikasi gitu ya. Teman-teman bisa belajar dari sini. Oke, kalau nggak ada kita mungkin bisa mulai apa namanya pembelajaran kita. Di bagian kedua dari pertemuan pada kesempatan hari ini, pertemuan kedua, dari awal tadi kita sudah bicara tentang rencana gitu ya, planning gitu. Sebentar. Planning. Nah, memang pada kesempatan hari ini apa namanya kita akan mau berbicara dari salah satu fungsi manajemen. Fungsi manajemen kemarin kita bicara ada 4 kan. Fungsi manajemen ada 4. Ada yang masih ingat fungsi manajemen? Masih ingat nggak? Fungsi manajemen itu ada 4. Udah tak sebutin deh, angkanya ada 4. Ada yang masih ingat? Silakan menjawab. Apa aja fungsi manajemen? Intan mungkin ada 4 fungsi manajemen apa aja? Saya mau jawab, Firly mungkin. Apa aja Firly? 4 ya Pak. Ya. Seingat saya. Pengarahan Pak, untuk pengarahan. Ya udah Oke. Kak Aulia. Iya. Terus? Saya ingat saya Betul. perencanaan, planning, organizing, controlling, sama leading. Ya, udah. Oke, benar. Benar sekali. Nah, kesempatan pada pagi hari ini, pertemuan 2, kita akan membahas khusus untuk fungsi manajemen planning-nya. Fungsi manajemen plan. Nah, fungsi manajemen planning. Jadi, ada fungsi manajemen ada 4, ada planning, organizing, leading, control. Ini kita sudah apa namanya menyampaikan ini, tapi belum kita detailkan ya. Belum kita detailkan, baru gambaran secara luasnya. Mungkin ini materinya mungkin akan sedikit berat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Teman-teman kalau tidak tahu gitu tentang planning, karena planning sangat penting teman-teman. Jadi organisasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita gagal dalam planning. Gitu. Jadi di awal kita harus bisa merencanakan itu dengan sangat baik sehingga ke belakang ya permasalahan itu bisa diminimalisir. Bukan berarti tidak ada permasalahan, permasalahan pasti ada. Tapi dengan merencanakan semuanya di awal, maka kita akan bisa meminimalisir hal-hal yang tidak baik itu terjadi. Nah, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan yang pertama adalah untuk mengetahui konsep dasar mengenai perencanaan dalam manajemen organisasi. Yang berikutnya, yang kedua, mengetahui jenis-jenis perencanaan, bagaimana perencanaan dilaksanakan. Kemudian yang 3, mengetahui alat-alat bantu manajemen dalam kegiatan perencanaan. Yang keempat, mengetahui cara-cara menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Nah, nanti akan kita bicarakan tentang namanya itu tool bantu untuk manajemen. Jadi ada 3 nanti yang di belakang nanti yang akan kita bahas. Tapi paling tidak kalau teman-teman nanti belum paham ya nggak apa-apa, tahu dulu gitu. Ada apa aja sih gitu. Atau mungkin teman-teman apa ya? Mungkin kalau pernah di administrasi mungkin pernah juga ada beberapa yang tool yang sudah pernah dipakai gitu ya di sini itu. Gitu. Nah, oke. Pengertian perencanaan, planning. Nah, jadi menurut para ahli, saya ngambil 4 saja di sini. Sebenarnya ada banyak. Kalau kita bicara perencanaan, ada 5, saya ngambil 5. Itu ada banyak berdasarkan keterangan dari para ahli. Yang pertama adalah menurut keterangan dari Robin and Coulter ya 2002.
Itu perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk menetapkan tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan menjalankan semua pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Nah, itu menurut Robin dan Carter tahun 2002. Nah, menurut orang Indonesia ini ada Mbak Erli Suwandi berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Sebenarnya hampir-hampir mirip saja. Jadi tentang perencanaan ini pendapat para ahli itu hampir-hampir mirip. Nah, intinya sama sebenarnya. Menurut Becker menjelaskan bahwa pengertian perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Benar ya, jadi masa depan yang lebih baik, masa depannya Mbak Firly, masa depannya Asbek, Mbak Intan, Mbak Kamalia itu kan harus di planning dari sekarang, benar nggak kira-kira? Ada rencana-rencana dari sekarang yang harus dilakukan gitu supaya masa depannya itu jadi lebih baik. Jadi teman-teman harus memplanning itu dari sekarang. Jangan ujuk-ujuk nanti ujuk-ujuk itu dihilangkan. Ketika teman-teman mendapatkan materi ini sudah harus bisa mengimplementasinya dengan baik. Nah, kemudian berikutnya adalah menurut Alder. Alder menerangkan bahwa pengertian perencanaan merupakan suatu proses dan menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Kemudian menurut Steiner berpendapat bahwa pengertian perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya. Pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Jadi sudah sangat jelas di sini. Nah, perencanaan atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, seorang manajer perlu mengkaji dan mengembangkan kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Gitu. Jadi istilahnya ada plan. Kalau di tempat saya di perusahaan misalnya di dalam perencanaan sesuatu itu dia tidak tergantung pada satu planning selesai, plan A, plan B, plan C gitu. Jadi plan A tidak jalan, harus ada rencana yang lain yang itu bisa jalan. Jadi tidak berhenti. Rencana kegiatan itu tidak berhenti. Jadi segala sesuatunya itu sudah diantisipasi itu di awal. Tadi seperti kita bilang. Kalau kita bisa mengantisipasi, berarti di situ nanti akan ada plan A-nya seperti ini tidak jalan, plan B-nya apa, sehingga bisa jalan. Gitu. Plan C, kalau nggak jalan lagi plan C-nya seperti apa, simple lagi seperti apa, itu harus jalan. Nah, perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting. Perencanaan merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Ini sangat jelas sekali. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lain yang disebut sama Firly dan teman-teman, ada organisasi, ada pengarahan, leading, ada controlling, itu tidak akan berjalan dengan optimal. Jadi betapa pentingnya planning. Karena planning ini akan berpengaruh terhadap fungsi manajemen yang lain. Ketika fungsi manajemen ini akan terpengaruh oleh planning. Planningnya nggak bagus, ya fungsi-fungsi yang lain itu tidak akan berjalan dengan baik. Makanya di dalam merencanakan proses perencanaan itu benar-benar harus dilakukan secara matang.
benar-benar harus berdasarkan pertimbangan banyak hal lah, masukan-masukan. Kalau di perusahaan mungkin berdasarkan rapat tim inti misalnya di dalam misalnya merencanakan di tahun depan misalnya segala macam. Kita butuh masukan-masukan dari staf-staf kita. Jadi bukan hanya dari level manajemen puncak saja, tapi di level bawah pun terkadang kita perlu masukan dari mereka. Kira-kira di dalam di tahun depan misalnya itu apa yang perlu ditambah, apa yang perlu diadakan misalnya, atau apa yang perlu dikurangi dari yang sudah ada. Nah, setelah kemudian muncul, kemudian akan kita meetingkan sehingga akan menjadi dokumen perencanaan yang sudah fix, yang kemudian bisa kita, kalau di perusahaan kita sampaikan ke manajemen puncaknya, ke pimpinan atau leader tertinggi, pimpinan tertinggi di dalam perusahaan tersebut, sehingga mereka akan tahu planningnya untuk departemen A seperti ini, planningnya untuk departemen B itu seperti ini. Jadi mereka akan bisa, pimpinan tertinggi itu akan bisa melihat kemudian mengambil keputusan berdasarkan dari rencana-rencana yang disampaikan di level bawahnya, dari level bawah seperti itu. Nah, perencanaan dapat dilihat dari 3 hal. Ini menurut Ernie Kurniawan tahun 2005, yaitu berdasarkan prosesnya, kemudian berdasarkan fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Teman-teman, kalau saya kecepatan boleh interupsi ya. Kecepatan boleh interupsi. Jadi yang pertama adalah dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Itu fungsi dasar, proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Kemudian dari sisi fungsi manajemen, itu perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruhnya atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Itu dari fungsi manajemen. Itu kewenangannya di pihak manajemennya, pihak manajemen organisasi. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan. Bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya. Di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Tadi sudah kita singgung di depan gitu ya. Betapa pentingnya itu planning itu, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya itu sudah terencana dari dari awal ini untuk pelaksanaan yang datang. Nah, meskipun juga di dalam pelaksanaannya belum tentu itu bisa diimplementasi dengan baik gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi paling tidak kalau ada rencanaan berarti ada guideline-nya. Ada ada petunjuknya dari perencanaan yang sudah dibuat itu. Karena tanpa itu juga akan sulit. Tadi organisasi fungsi manajemen yang lain juga tidak akan berjalan dengan baik. Baik, berikutnya adalah fungsi atau manfaat dari perencanaan. Fungsi atau manfaat dari perencanaan itu untuk pengarah organisasi, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi inefisiensi sumber daya, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Ini secara garis besar sebenarnya fungsi atau manfaat perencanaan itu kalau mau dibedah itu banyak sekali. Tapi tidak kita ambil semua. Jadi poin-poinnya aja. Jadi paling tidak ada 4 ini yang bisa kita sampaikan. Untuk mengarahkan organisasi supaya lebih terarah, mau seperti apa ke depannya gitu ya. Meminimalisasi ketidakpastian tadi itu. Ketidakpastian atau sesuatu yang akan muncul nantinya itu diminimalisir dari sekarang. Itu hanya bisa dilakukan ketika ya kita bisa merencanakannya dengan baik, karena di dalam proses perencanaan itu kan tidak juga dalam waktu yang singkat juga.
Mereka mungkin kita itu butuh waktu mungkin dalam beberapa hari lah, beberapa waktu, tidak dalam waktu yang singkat yang pasti, sehingga bisa apa namanya, kita bisa apa namanya, mencatat paling apa ya kira-kira ketidakpastian yang akan muncul itu apa saja, itu bisa kita minimalisir. Meminimalisir inefisiensi sumber daya itu jelas sekali. Kalau ini kaitannya dengan sumber daya, contoh implementasinya adalah apa namanya, saat misalnya teman-teman atau di tempat saja, misalnya saya dapat pekerjaan project misalnya gitu ya, itu nilainya misalnya 1.000 misalnya. Nah di situ itu sudah dari proses awal itu sudah kita rencanakan bagaimana apa namanya, penyusunan administrasi lengkap untuk menyelesaikan apa namanya, proyek tersebut, yang mana di dalamnya adalah ada perencanaan-perencanaan terkait dengan pengerjaannya, misalnya pengerjaan proyeknya itu. Nah di dalam pengerjaan proyeknya, di dalam planning itu, misalnya itu aplikasi, misalnya membuat aplikasi apa namanya, misalnya membuat aplikasi perkantoran. Nah di situ yang jelas terlibat variabelnya apa? Sumber daya manusia. Dari situ kita sudah bisa berhitung siapa yang akan terlibat di situ. Ada tim leadernya misalnya dari kualifikasinya apa. Oh, tim leadernya, project manajemennya misalnya. Project management itu dia harus punya sertifikat PMP misalnya. Project management profesional gitu ya. Terus kemudian tenaga ahlinya bidang apa namanya itu, software, bidang software development itu ada beberapa juga. Misalnya ditentukan dia harus S2 misalnya, sekian pengalamannya 5 tahun misalnya, atau pengalaman berapa tahun, karena itu kan di dalam proyek itu akan apa namanya, akan jadi nilai gitu. Karena di dalam proyek itu sudah ditentukan, mereka sudah menentukan. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan dari apa yang mereka minta juga, kita tidak akan pernah bisa mengambil pekerjaan itu. Seperti itu. Terus pelaksanaannya, waktu pelaksanaan biasanya juga ditentukan. Proses pengerjaannya berapa lama. Oh, pekerjaan ini karena ini itu setelah kita diskusikan dengan pihak usernya, kemudian internal tim kita, itu ternyata apa namanya, tidak membutuhkan effort yang besar, sehingga bisa kita perkirakan, bisa kita rencanakan pekerjaan ini akan selesai dalam waktu 3 bulan. Nah, misalnya seperti itu, akan selesai dalam waktu 3 bulan, selesai. Sudah termasuk implementasinya, kemudian nanti tes-tesnya segala macam. Nah, itu kemudian juga after sales-nya berapa lama. Setelah apa namanya, produk itu jadi, itu jangan lupa bahwa ada namanya itu after sales-nya. Jadi layanan setelah apa namanya itu, pekerja itu jadi, atau purna jual bahasa gampangnya. Itu berapa lama, misalnya karena 3 bulan ya kita misalnya 3 bulan lah misalnya, atau 6 bulan misalnya. After sales-nya kita kasih maintenance-nya itu 6 bulan gratis misalnya. Ya, itu semuanya ada di dalam proses perencanaan di awal yang kita sampaikan ke pihak usernya gitu. Seperti itu. Penetapan standar dalam pengawasan kualitas itu juga sangat apa namanya, berpengaruh sekali, karena pengaruhnya adalah pada kualitas hasil dari apa yang didapatkan nanti. Oke. Kembali lagi teman-teman sekalian, kenapa sih kalau saya bertanya sama teman-teman sekalian, tadi sudah kita singgung di depan juga, kenapa planning itu begitu penting? Saya kembali lagi dulu sebelum ke saya lanjutkan. Coba, kenapa planning itu penting ya teman-teman? Kenapa? Tadi udah saya sampaikan. Coba saya pengen tahu kenapa planning itu penting. Asbab mau jawab nggak?
Tunjukkan jari. Oke. Kamalia Marcia, Ya, Pak. kenapa planning itu begitu penting? Apa, Nduk? Menurut kamu apa, Nak? Planning kenapa sangat penting ya? Karena untuk mencapai suatu tujuan butuh perencanaan, Pak. Jika tidak ada perencanaan, maka tidak akan berjalan dengan baik, Pak. Pasti ada hambatannya kalau Oke. tidak direncanakan. Very good. Bagus, Kamalia. Jawabannya apa namanya? Mantap. Firly. Firly tadi kemana ya? Izin ke toilet, Pak, tadi. Oh iya, aku baru baca. Novitasari. Novitasari, ayo Nak. Novitasari, kenapa planning itu Iya, Pak. begitu penting? Ayo. Kenapa? Putus. Kenapa planning itu Penting, begitu Pak. penting? Kenapa? Saya penting karena suatu perencanaan itu rangkaian utamanya untuk menyusun rencana ya, Pak. Gimana sih lu? Ayo, nggak apa-apa. Ayo, Ya, aku gimana ya? pengen. Ayo, salah nggak Iya, apa-apa, nggak Pak. usah takut pokoknya. Saya deg-degan, Pak. Deg-degan, kayak mau ketemu Iya. sama cowoknya aja deg-degan Iya, nih. Pak. Nggak apa-apa. Iya. Ayo, jadi nggak masalah. Salah juga nggak apa-apa kok. Iya. Ayo Sari, ayo Vita. Iya. Kenapa planning itu penting? Penting. Karena Jawab. kalau nggak ada planning nggak terjadi Pak rencananya. Itu kan apa ya? Proses utamanya dalam menyusun rencananya. Ya buat Oke. ngambil keputusan. Gitu. Ya, oke. Berarti memang apa namanya proses awal apa namanya di dalam organisasi yang pada akhirnya nanti akan akan ada pengambilan keputusan ya di akhirnya. Iya Pak, agar menghindari kesalahan atau risiko. Oke, sip, mantap. Itu jawaban yang keren juga sih. Berikutnya Mbak Intan sudah kan ya? Mbak Intan sudah belum saya tanya. Kenapa planning itu penting? Belum? Oke, silakan Mbak Intan. Kenapa planning itu penting Mbak Intan? Karena kalau misalnya nggak ada planning, kayak sama masa depan aja gitu Pak. Kalau misalnya belum direncanakan, takutnya ntar masa depan kita tuh sebelum direncanakan, takutnya masa depan kita kalau ada risiko itu bakal karena sebelum kita rencanakan, lupa susah ini buat karena kalau Gimana sih? kita ada rencana, takutnya itu Ya, hilang deh suaranya. Di mana tadi Intan? Intan hilang. Aulia dulu. Aulia, ayo. Mana nih Aulia? Ya, Pak. Ayo. Ada saya, Pak. Masa depan penting nggak? Aku kalau sama kamu tanya gitu, Aulia, masa depan penting nggak? Penting, Pak. Penting nggak? Masa depan. Penting ya? Nanya lagi Pak. Oke, apa? Kenapa? Kamu jawab dulu deh. Kamu jawab dulu, ayo. Kenapa planning itu penting? Masa depan itu Ayo, karena kalau ketawanya nanti lagi ya. Ayo, parah amat orang ini. planning penting Pak, soalnya kalau misalnya
nggak ada planning, pasti nanti apa yang dikerjain nanti acak-acakan, nggak sesuai, nggak terurus dan nggak teratur gitu Pak, maksudnya. Nggak terstruktur. Iya, oke. Aulia, aku tanya deh. Sekarang aku tanya sama kamu nih. Apa planning terpenting di dalam hidupmu? Planning terpenting di dalam dirimu apa? Planning saya kerja dan bisa menjadi orang sukses. Diam dong, gue lagi ini. Ternak lebah. Ternak lebah. Memang juragan lebah ya? Oh, di Jambi ya? Rajul Pak, kalau Oh, Raihan iya. gitu Pak, dan ngejek Pak. Hah? Bukan Raihan tuh ngejek Pak. Bohong, Masa Pak. saya Iya. bilang Iya, lebah? saya tapi aku pernah ke sana loh, pernah ke Jambi juga, memang banyak ternak lebah memang, bener nggak? Pak, Bener saya ya? di Bengkulu Pak, Pak Jambi. Oke. Oh, oh di Bengkulu ya Allah, ya Robi, berarti nyadap karet. Nyadap karet ya. Oke, oke. Yang lainnya, deh, Mbak Kamalia, Mardia. Mbak Iya, Pak, Kamalia, kenapa? oke. Dihidupin dong kameranya, aku nggak lihat deh. Dihidupin Pak saya. Nah, oh berarti internet yang ininya unstable. Oke, menurut Mbak Lia, kenapa planning itu Bagus, tadi penting? kan saya sudah jawab yang pertama. Oh iya, lupa, astagfirullahaladzim. Yang belum siapa ini tadi ya? Fahmi. Fahmi. Saya lomba saya. Iya. Oke. Firly dulu, Firly. Tadi dari toilet tadi, izin aku lupa. Ih, Bapak kenapa nggak Rehan dulu Bapak? Firly. Bapak tadi kan Rehan udah mau Pak. Rehan soalnya dulu belum atau Firly ngomong-ngomong, Pak. dulu deh, yo. Rehan aja Pak, soalnya dia belum ngomong-ngomong Pak. Oh iya, Rehan. Mana nih Rehan? Ya, Pak. Ini anunya ini, apa namanya? Mana nih kamu nih? Mana gambar? Nggak kelihatan aku. Saya udah Kelihatan gantengnya. Nah, bringosnya kelihatan Ambil itu biar ganteng. Iya. ya, Pak. Kan itu pakai ini kan, wifi kampus kan? Masa sinyalnya nggak bagus? Iya Pak, sinyalnya Iya, Pak. Wifi suaranya kampus, Pak. putus-putus. Oh, sini putus Mas. Ini ya Mas. Iya Pak, ini aja saya Oh, gambarnya mungkin nggak masih ada. penyesuaian nih, tadi mati itu kayak. Iya Pak. Ya sudah. Nggak apa, nanti mungkin sambil jalan nanti. Oke. Tapi aku bisa dengar deh, nggak usah ada apa namanya gambarnya, nggak apa-apa. Raihan dulu deh, aku pengen dengar. Raihan, planning penting kenapa? Planning penting, Pak, karena ketika kita membuat suatu tujuan, planning itu dibutuhkan agar tujuan kita tercapai yang kita inginkan, Pak. Ya, singkat, padat, jelas lah. Oke. Kemudian Mbak Wulandari. Mbak Wulandari. Wulandari mana? Wulandari nggak kelihatan. Sebelumnya ke Mas Fahmi dulu deh, Mas Fahmi dari Jogja. Ayo. Ya, Fahmi. planning itu penting karena Oke. untuk
meminimalisir resiko dari suatu proyek, Pak. Ya. Oh ya, larinya ke project ya, oke. Ya, bisa lari kemana aja sih sebenarnya, project dan mungkin ke perencanaan-perencanaan lain. Tapi udah bagus, oke. Memang teman-teman sekalian, kenapa planning itu penting? Perencanaan dalam manajemen pada dasarnya menjadi tolak ukur kinerja organisasi. Apakah semakin baik ataukah justru menurun? Apabila tujuan sekarang ini misalnya terkait dengan target penjualan misalnya lebih baik dari sebelumnya, maka organisasi memiliki kinerja yang baik. Tapi kalau terkait dengan target penjualan kok tidak lebih baik dari sebelumnya, berarti kan menurun ya, tidak baik ya kan gitu. Jadi tolak ukur sebenarnya planning ini. Sebaliknya, perencanaan tujuan yang lebih buruk dibandingkan sebelumnya mengindikasikan kinerja organisasi itu menurun gitu. Perencanaan merupakan kegiatan intelektual yang membutuhkan kematangan berpikir, kreativitas, dan pemahaman dinamika organisasi. Itulah sebabnya perencanaan itu melibatkan biasanya itu manajemen menengah ke atas. Melibat di dalam pembuatan perencanaan itu melibatkan manajemen menengah ke atas. Dari sisi manajerial mereka sudah punya kematangan, mereka sudah punya kemampuan untuk membuat sebuah planning itu bisa berjalan. Tetapi terus bagaimana dengan yang bawah, Pak? Tadi disebutkan yang bawah, iya. Yang bawah itu biasanya kalau di perusahaan biasanya memang kita perlu suara-suara dari bawah juga. Itu yang kita himpun untuk kemudian bisa kita pikirkan di level manajemen itu secara matang, apakah perlu direncanakan apa tidak gitu. Sehingga itu nanti akan masuk ke dalam dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan misalnya untuk tahun depan unstable. Dokumen perencanaan di dalam tahun berjalan gitu, seperti itu. Nah, contohnya adalah misalnya perusahaan A bergerak di bidang penjualan pakaian misalnya. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit ya. Tujuan dari dibentuknya perusahaan, organisasi ini memang untuk memperoleh profit dan mengenalkan produk dalam negeri gitu ya. Strategi yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan-bahan berkualitas untuk pakaiannya. Perusahaan A juga menentukan desain pakaian, warna, dan bahan yang diperlukan. Jadi itu contoh saja. Mungkin kalau dibuat contoh mungkin banyaklah yang lain itu masih banyak yang lainnya. Terus faktual. Oke. Lanjut kita teman-teman sekalian, persyaratan perencanaan atau planning requirement. Ada berapa ini? Ada 5 hal. Yang pertama adalah faktual dan realistis. Yang kedua adalah logis dan rasional. Yang ketiga adalah fleksibel. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, komprehensif atau menyeluruh. Persyaratan perencanaan faktual dan realistis. Perencanaan yang baik itu perlu memenuhi persyaratan faktual atau realistis. Artinya apa? Apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Jadi faktual dan realistis. Ini saya ada cerita sedikit kalau tentang ini sebenarnya. Di dalam organisasi marketing yang saya pimpin, biasanya pimpinan tertinggi itu dia akan bertanya kepada leader-leader di dalam perusahaan itu. Salah satunya di organisasi yang saya pimpin sendiri di marketing. Pertanyaannya simpel. Mas Nanang, nanti tahun depan apa saja yang ada pekerjaan apa saja yang bisa digarap, yang dikerjakan, gitu.
pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan. Itu harus di planning dari sekarang. Makanya sebenarnya kalau saya boleh sharing sedikit, tugas seorang marketing itu juga bukan hal yang ringan, karena dia harus menyelesaikan pekerjaan di tahun berjalan dan dia harus merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan datang di tahun depannya. Gitu. Jadi harus menyelesaikan di tahun ini, misalnya 2021, dia punya banyak pekerjaan, dia harus selesaikan pekerjaan yang di tahun berjalan di 2021 dengan beragam pekerjaan itu harus diselesaikan. Tetapi kemudian dia harus merencanakan pekerjaan-pekerjaan di tahun depan. Dia harus sudah pegang. Kalau ditanya pekerjaan tahun depan apa aja. Jadi kalau teman-teman marketing itu kalau saya tanya nanti pekerjaan tahun depan apa aja. Nanti si A menjawab ini, si B nanti menjawab ini. Jadi sudah direncanakan dari sekarang. Itu salah satu. Jadi kalau dulu kita belum begitu paham tentang realistis ini, faktual dan realistis, itu kadang kita ngawur. Misalnya perusahaan itu memberikan target target pendapatan itu misalnya 100 miliar misalnya. Nah, kemudian tanpa pikir panjang bagaimana kita akan berpikirnya kan kemudian bagaimana kita caranya bisa mendapatkan 100 miliar itu kan gitu ya. Gimana kita caranya bisa mendapatkan 100 miliar? Dari mana kita dapat itu? Padahal kita belum selesai ini pekerjaan di tahun berjalan ini belum selesai. Gimana caranya? Gitu. Apakah kita sanggup mencapai 100 miliar yang ditargetkan perusahaan? Itu tantangannya di situ itu. Kemudian tanpa melihat faktual dan realistis, kita jadinya akan ngawur. Semua nilai-nilai pekerjaan yang sudah terpublish mungkin di internet itu akan kita kumpulkan gitu ya, sehingga mencapai angka 100 miliar gitu, kira-kira begitulah. Coba bayangin teman-teman, misalnya ada pekerjaan di perindustrian misalnya, di perindustrian kita kenal orangnya aja belum, ya kan, main ke sana juga belum pernah gitu kan, orang-orangnya kita nggak tahu sama sekali, bahkan mungkin tempatnya aja kita nggak tahu gitu. Kita bisa ngambil itu data-data itu dari internet untuk kita planningkan di sini, dimasukkan ke dalam planning kita di tahun depan misalnya. Nah, menurut saya belajar dari pengalaman yang pernah saya lakukan, saya alami gitu ya. Hal ini berbahaya. Jadi menurut saya kita harus mengajak pada diri kita tentang kemampuan diri kita, kemampuan dari tim kita, realistis yang adanya seperti apa, masuk nggak realistis apa enggak, kalau enggak kenapa dipaksain gitu. Karena apa? Karena semua di dalam perencanaan itu, kalau saya kasih tahu teman-teman sekalian, di dalam apa yang sudah kita rencanakan itu akan kita pertanggungjawabkan. Itu permasalahannya. Jadi kita tidak sekedar hanya merencanakan saja selesai, tidak. Perencanaan yang berjalan ataupun yang tidak berjalan itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, di situ permasalahannya ada di situ. Sehingga di dalam membuat perencanaan itu kita harus benar-benar sangat hati-hati itu, sangat hati-hati. Ya supaya perencanaan yang tidak ngawur. Jadi berdasarkan fakta, berdasarkan data. Ya kalau misalnya saya sering bilang misalnya berapa persen, misalnya pekerjaan A misalnya, pekerjaan A itu ini berapa persen bisa kita ambil dari peluang yang ada, dari peluang-peluang yang ada yang kamu lempar ke saya, yang kamu kasihkan ke saya misalnya, ini berapa persen bisa kita ambil persennya? 50% kah? Atau di bawah 50% kah? Atau 75%? Atau 100%? 100% Pak. Oke, keren. Apa alasanmu 100%? Pasti akan tanya gitu. Karena begini Pak, karena saya sudah kenal dia, kita sudah merencanakan dari sekarang, usulan sudah kita masukkan, kegiatan, dan ini sudah kita kawal sampai sekarang, sampai hari ini kita kawal. Dan pelaksanaan itu akan direncanakan di awal tahun depan. Misalnya. Wah, itu kan asik banget tuh ya. Tapi ini di bawah 50% Pak, ya mungkin 25%. 25% itu bisa jadi nggak terlaksana gitu. Kan sebagai pimpinan kita akan
ini juga ya akan berhitung juga ya, wah kalau ini pekerjaan ini nggak terlaksana, bagaimana kita bisa mencapai target yang ditentukan kan gitu ya. Ya larinya akan ke sana. Jadi semuanya akan cari terhubung soalnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, itu adalah logis dan rasional. Apa itu? Perencanaan yang baik juga perlu untuk memenuhi syarat. Logis dan rasional. Artinya apa? Apa yang dirumuskan itu dapat diterima oleh akal. Dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu maka perencanaan maka perencanaan tersebut dapat dijalankan. Gitu. Menyelesaikan sebuah bangunan bertingkat dalam 1 hari adalah sebuah perencanaan yang tidak realistis. Tadi seperti kita sampaikan tadi. Benar nggak? Menyelesaikan bangunan bertingkat dalam 1 hari, dalam waktu 1 hari, Bandung Bondowoso. Ya, itu ceritanya, itu cerita pewayangan itu, sejarah itu. Dalam waktu sehari kita realistis enggak? Enggak realistis kan sebenarnya. Enggak bisa ditangkap sama nalar gitu. Enggak bisa. Sekaligus juga logistik dan irasional jika dikerjakan dengan menggunakan sumber daya orang-orang yang terbatas dan mengerjakan pendekatan yang tradisional tanpa bantuan alat-alat modern. Wah, itu sudah jelas tidak realistis banget gitu. Dikerjakan dalam waktu 1 hari, bangunan bertingkat, ya dikerjakan secara tradisional tanpa alat-alat modern. Coba bayangin sendiri aja, ngeluh. Gitu. Nggak bisa seperti itu gitu. Jadi semuanya harus terukur, semuanya harus bisa diukur. Kemudian yang ketiga adalah fleksibel. Perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel. Perencanaan yang baik justru diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang. Sekaligus tidak berarti bahwa planning dapat kita ubah seenaknya gitu. Jadi fleksibel teman-teman sekalian dari planning itu. Tapi juga di sini disebutkan bahwa bukan berarti bahwa karena fleksibel kita seenaknya mengganti planning yang sudah kita sepakati dari awal itu tidak bisa juga seperti itu. Pasti akan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, misalnya kondisi-kondisi mendesak, misalnya kondisi-kondisi yang force major seperti yang sekarang terjadi kayak pandemi misalnya. Itu harus fleksibel dari perencanaan yang sudah kita bangun. Karena kan nggak mungkin kita merencanakan di dalam kondisi yang sebelum pandemi. Sekarang kita masuk pandemi udah 2 tahun. Dengan menggunakan perencanaan yang sebelum pandemi kan jelas nggak mungkin, teman-teman. Benar nggak? Ini yang kita maksud bahwa harus fleksibel, harus perencanaan itu harus juga melihat kondisi yang terjadi seperti apa. Harus bisa menyesuaikan diri gitu. Kalau misalnya kemarin kita merencanakan pembelian barang itu misalnya sebelum pandemi itu 20.000. Oke, 20.000 kita pembelian barang tahun depan. Tetapi masuk pandemi, semuanya pasti akan berubah. Karena apa? Ya semua tertekan. Ekonomi, mulai dari permasalahan ekonomi sendiri mengalami resesi gitu. Beruntung kita tidak sampai krisis ekonomi, teman-teman sekalian. Resesi itu berlangsung hampir 2 minggu berturut-turut di negara ini. Itu. Kalau kita tidak bisa fleksibel di dalam perencanaan kita, bisa adaptasi dengan perencanaan kita, ya kacau semuanya gitu. Seperti itu. Kemudian komitmen. Perencanaan yang baik harus melahirkan komitmen. Perencanaan yang baik harus melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen dapat dibangun dalam sebuah perusahaan jika seluruh anggota di perusahaan mengatakan bahwa perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, saya pikir sudah cukup jelas gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana sama-sama berkomitmen di dalam mewujudkan tujuan organisasi. Oke. Peran dan tujuan. Peran, tujuan dan rencana dalam proses perencanaan. Goal atau tujuan pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih
atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Kemudian rencana atau plan adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan di penjadwalannya dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Oke. Kita sampai jam berapa teman-teman sekalian? Jam 12 ya? Iya Pak, jam 12. Oke, setengah jam lagi ya. Ini materinya masih banyak. Nanti kita lanjutkan minggu depan kalau nggak selesai ya. Ini harus kita sampaikan karena ada kaitannya soalnya. Oke, jenis-jenis tujuan berdasarkan ada beberapa, ada 3 jenis-jenis tujuan. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah, berdasarkan kejelasan, berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Berdasarkan jumlah itu ada tujuan tunggal atau single goal dan tujuan yang banyak, multiple goals, gitu ya. Pada prakteknya, beberapa organisasi ternyata tidak hanya memiliki satu tujuan. Ada perusahaan yang bertujuan selain untuk memaksimalkan profit, juga perluasan pasar, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai perusahaan. Demikian juga, kasus yang sama dapat terjadi dengan organisasi non-profit. Dengan kenyataan ini, kadangkala organisasi memiliki tujuan yang banyak atau multiple goal. Jadi tujuan yang banyak tadi multiple goal. Sehingga dengan demikian, dari sisi jumlah tujuan yang ingin dicapai, ada yang dinamakan tujuan tunggal, tadi single goals, dan tujuan yang banyak itu multiple goal tadi itu, multiple goal. Seperti itu. Kemudian berdasarkan kejelasan, itu ada state goal dan rujuk apa namanya itu aktual atau nyata, real goal gitu ya. Berdasarkan kejelasan, tujuan yang dinyatakan state goal adalah tujuan yang dinyatakan secara formal oleh sebuah organisasi kepada publik dan menjadi jaminan akan kejelasan perusahaan di mata publik. Adapun tujuan yang aktual dan nyata atau real goal, yang real itu tadi, adalah tujuan yang tidak dinyatakan pada publik, akan tetapi secara aktual dan nyata berusaha dicapai oleh para anggota di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Nah, di sini ada 3 ya. Tujuan strategis atau strategic goal. Tujuan strategis adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya antara 3 hingga 5 tahun, itu strategik, atau lebih mungkin. Sebagai contoh, tujuan strategis adalah untuk menjadi market leader. Untuk menjadi market, teman-teman tahu nggak market leader itu apa? Raihan tahu nggak market leader itu apa? Raihan? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya, Siapa yang putus-putus, tahu Pak. market leader? Oke. Firly dah yang nggak putus-putus. Firly, market leader itu apa? Ini menurut pengalaman saya aja ya Pak. Ya, betul. Saya Kalau sepakat. menurut, Jadi menurut pemahaman teman-teman. kalau menurut saya leader market leader ya Pak. Apa Pak? Ya, Pak? market leader. Market leader apa? Market leader itu adalah apa ya, peluang yang ada di pasaran gitu Pak. Saya nggak tahu Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi mungkin saya tambah, pasarnya sudah benar. Nah, market leader itu kalau di bisnis itu namanya penguasa pasar. Gampangnya gitulah. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu ada membaca gitu ya tentang market leader,
Itu penguasa pasar atau pemimpin pasar. Dia yang sudah dahulu membangun pasar, gitu, market leader. Dia yang sudah dahulu membangun pasar. Dengan segala kemampuannya, dia sudah bisa menguasai pasar. Istilahnya kayak gitu. Nah, dalam bisnis makanan siap saji misalnya, market leader dalam bisnis makanan siap saji. Pencapaian tujuan ini jelas tidak dapat dicapai dalam hitungan apa namanya itu cepat gitu ya. Akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Jadi untuk mereka itu menjadi market leader di dalam misalnya makanan siap saji, contohnya, itu kan tidak bisa dijangkau atau tidak bisa dilakukan secara cepat. Dia butuh waktu yang lama gitu. Intinya di situ. Nah, kemudian berikutnya adalah tujuan taktis atau tactical goal. Tujuan taktis adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu menengah relatif lebih singkat dari tujuan strategis. Jadi menengah posisinya. Biasanya capaian tujuan ini antara 1 hingga 3 tahun. Sebagai contoh dari tujuan taktis ini adalah meningkatkan pangsa pasar sebesar 30%, contohnya itu. Meningkatkan pangsa pasar sebesar 30%, contohnya. Peningkatan pangsa pasar sebesar 30% jelas apa namanya akan membantu perusahaan tersebut untuk menjadikan market leader dalam jangka apa namanya jangka panjang. Di sini kita dapat melihat bahwa pencapaian tujuan strategis akan tercapai jika tujuan taktis juga tercapai, gitu ya. Jadi apa namanya menengah ke atas gitu ya. Jadi apa namanya pencapaian tujuan strategis tadi, strategic goal itu akan tercapai jika taktis goal-nya itu tercapai. Taktis goal-nya itu tercapai. Bagaimana peningkatan pangsa pasar sebesar 30% bisa dicapai? Disinilah jenis ketiga dari tujuan dirumuskan, yaitu tujuan operasional. Nah, yang berikutnya adalah tujuan operasional atau operational goals. Tujuan operasional adalah tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan, biasanya antara 6 bulan hingga 1 tahun. Kalau tadi kan yang menengah itu kan yang menengah tadi itu taktis itu antara 1 sampai 3 tahun gitu kan. Tujuan strategi itu dalam jangka panjang, tujuan operasional itu 6 hingga 1 tahun. Tujuan operasional ini dalam evaluasinya terkait dengan masa pelaporan keuangan perusahaan yang biasanya juga membutuhkan waktu itu. Pelaporan keuangan di dalam perusahaan itu butuh waktu antara 6 sampai 1 tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jenis perencanaan, jenis rencana teman-teman sekalian. Ini saya agak ngebut sedikit. Berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Berdasarkan kejelasan, berdasarkan frekuensi penggunaan. Jadi berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian rencana strategis jangka panjang, rencana taktis, dan jangka pendek. Di dalam rencana strategis jangka panjang, rencana yang akan dijalankan oleh seluruh komponen organisasi untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Kemudian jangka menengahnya, itu rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah sebagai dorongan mencapai tujuan jangka panjang. Kemudian secara jangka pendeknya, rencana operasional, itu rencana untuk mencapai tujuan jangka pendek sebagai dorongan untuk mencapai tujuan jangka menengah. Jadi jangka menengah ke apa namanya jangka panjang, jangka apa namanya itu jangka operasional, jangka pendek ke jangka menengah. Jadi semuanya saling berhubungan gitu. Kemudian berdasarkan kejelasan itu ada beberapa rencana spesifik, rencana directive plans. Secara spesifik, rencana yang dirumuskan secara jelas tanpa memerlukan interpretasi. Kemudian direct plans, rencana yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi pencapaiannya diberi keleluasaan atau fleksibel. Direct plan itu lebih fleksibel. Nah, berdasarkan frekuensi penggunaan, itu ada single use plans dan standing plans. Gitu ya. Single use plan adalah rencana untuk organisasi yang sifatnya sementara. Contohnya adalah kepanitiaan. Contohnya kepanitiaan, itu single use plan berdasarkan frekuensi penggunaan. Kayak kemarin teman-teman apa namanya lomba game itu kan ada kepanitiaan segala macam. Itu masuknya ke single use plan.
Kemudian rencana yang dipergunakan untuk terus-menerus standing plan, rencana yang digunakan oleh organisasi yang pemakaiannya terus-menerus. Misalnya apa? Contohnya adalah kebijakan gitu ya, prosedur gitu ya, kemudian aturan kerja gitu ya. Itu kalau di dalam organisasi itu memang tidak bisa itu dalam jangka waktu yang pendek, karena itu memang harus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, apalagi terkait dengan kebijakan gitu, policy, kemudian prosedur, kemudian aturan kerja atau rule di dalam proses bekerja di dalam suatu organisasi itu tidak bisa dilakukan dengan single plan, tapi harus dilakukan secara standing plan seperti itu. Oke. Oke, ini adalah hubungan antara rencana dan tujuan. Teman-teman bisa lihat. Kalau kita perhatikan sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, teman-teman sekalian, dari tujuan organisasi itu terbagi menjadi 3 bagian, masing-masing 3 bagian, yaitu adalah tujuan strategis, tadi seperti di depan sudah kita sampaikan, kemudian tujuan taktis jangka menengah, kemudian juga tujuan operasional jangka pendek. Nah, masing-masing dari tujuan tersebut itu juga memiliki rencana-rencana. Kalau rencana tujuan strategis berarti dia memiliki rencana strategis. Tujuan taktis dia mempunyai rencana taktis. Tujuan operasional atau jangka pendek dia mempunyai rencana operasional jangka pendek. Coba lihat anak panah yang ditunjukkan dari gambar ini, dia saling terhubung antara rencana operasional dengan jangka pendeknya. Kemudian dia mendorong ke rencana teknis itu kemudian ke arah tujuan teknis gitu ya. Kemudian juga ke arah rencana strategis, kemudian terakhir adalah tujuan strategis jangka panjang. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Itu yang digambarkan di dalam grafik atau di dalam gambar ini. Ini bisa kita baca secara mudah itu seperti itu. Oke, pendekatan dalam penetapan tujuan itu ada tradisional goal setting, kemudian adalah pendekatan manajemen berdasarkan sasaran tujuan atau manajemen by objective. Ini mungkin teman-teman masih sangat asing karena ini kalau dalam singkatannya itu ada MBO. MBO itu manajemen by objektif gitu. Nah, kita belajar baru ini di sini, teman-teman sekalian. Teman-teman bisa nanti bisa pelajari lebih jauh lagi. Pendekatan tradisional goal setting, penetapan tujuan dilakukan oleh manajer tingkat puncak untuk kemudian diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer tingkat bawahnya secara spesifik. Jadi di goal setting tradisional itu dilakukan oleh manajer tingkat puncaknya, kemudian diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer tingkat di bawahnya. Jadi dari atas ke bawahnya gitu, secara spesifik. Nah, yang kedua, yang B adalah pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objektif. Penetapan tujuan secara spesifik dirumuskan bersama antara pimpinan dan bawahan. Ini bawahan di sini terlibat. Jadi penetapan tujuan secara spesifik dirumuskan bersama antara pimpinan dan bawahan dengan asumsi bahwa seringkali bawahan yang berada di lapangan itu lebih memahami apa yang semestinya dicapai dari apa yang dipahami atas atasannya. Itu tadi yang di depan saya sampaikan, kenapa kita perlu untuk mendapatkan informasi itu dari lini bawah itu. Nah, bagi saya sebagai seorang pemimpin itu sangat penting gitu. Kita bisa sebisa mungkin bisa mendapatkan informasi itu bukan hanya dari sisi manajemen menengah ke atas, tapi dari level bawah, dari operasional. Bagaimana kita bisa menggali informasi dari mereka terkait dengan rencana-rencana yang akan kita bangun, rencana yang akan kita susun untuk tujuan sebuah organisasi. Seperti itu. Di sini melibatkan pimpinan dan bawahan. Oke. Pendekatan tradisional penetapan tujuan. Nah, ini kita bisa melihat ini adalah segitiga
segitiga, dalam bentuk segitiga bisa kita lihat tujuan manajemen puncak, tujuan manajemen divisi, tujuan manajemen departemen, tujuan pekerjaan secara individual. Nah, di sini kita memerlukan manajemen puncak, kita memerlukan peningkatan kinerja perusahaan. Tujuan manajemen divisi, kami ingin melihat peningkatan signifikan pada keuntungan dalam divisi kami, misalnya. Tujuan manajemen departemen, tingkatkan keuntungan, bagaimana caranya, gitu ya. Tujuan pekerjaan secara individual, tidak perlu khawatir terkait dengan kualitas, bekerjalah dengan cepat. Nah, pendekatan tradisional dalam menetapkan tujuan menjelaskan bahwa perumusan dan penetapan tujuan dilakukan oleh manajer tingkat puncak, top level management, untuk kemudian tujuan itu diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer di tingkat bawahnya secara spesifik. Tadi sudah disampaikan. Pendekatan ini kemudian dikemukakan oleh Robin 2002. Dinamakan dengan means and skin. Ternyata sudah zuhur. Bentar lagi kita akhiri ya teman-teman. Kita lanjutkan dikit lagi. Kita lagi nanti kita lanjut di minggu depan. Artinya tujuan yang lebih tinggi, higher level goals atau tujuan akhir ends terkait dengan tujuan di bawahnya. Dengan demikian pencapaian tujuan di bawah akan sangat berarti bagi pencapaian tujuan di atasnya. Oke. Kita sampai di Pak Draker deh. Ini masih berapa ya? 16. Lumayan nih, karena saya ini ada 27 slide khusus bahas ini. Ini baru 16 slide. Karena planning sangat penting banget. Sekali lagi, satu lagi teman-teman, tentang pendekatan MBO ini harus saya sampaikan dulu. Kita besok diingat-ingat, kita sampai MBO dulu deh. Management by Objective, ini sangat penting. Teman-teman mungkin juga baru dengar juga tentang MBO, Management by Objective. Management by Objective atau sering disingkat dengan MBO adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. MBO ini merupakan model manajemen strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan menetapkan tujuan secara jelas yang disepakati oleh manajemen dan karyawan. Jadi di sini bukan hanya dari level manajemen menengah ke atas, tapi sudah melibatkan karyawan. Dalam jangka panjang penerapan MBO ini memungkinkan manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi menjadi lebih berorientasi pada hasil. Nah, makanya di dalam gambar ini teman-teman kalau bisa melihat di sini ada pimpinan dan bawahan. Nah, keterlibatan pimpinan dan bawahan ini di dalam pendekatan MBO ini diperlukan gitu. Mulai dari perencanaan bersama, pelaksanaan pada setiap pihak, evaluasi bersama. Nah, di poin-poinnya di dalam perencanaan bersama adalah menentukan tujuan, penentuan standar, pemilahan kegiatan, pelaksanaan pada setiap pihak, bawahan menunjukkan kinerja yang terbaik tadi itu, pimpinan memberikan pengarahan. Kemudian evaluasi bersama, analisis hasil yang dicapai, mendiskusikan akibat dari hasil yang dicapai, memperbarui siklus MBO. Nah, konsep ini, teman-teman sekalian, konsep MBO ini, manajemen by objektif ini, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan manajemen berdasarkan objektif. Nah, manajemen by objektif. Jadi manajemen di dalam bahasa Indonesia disebut dengan manajemen berdasarkan objektif. Ini pertama kali itu dikemukakan oleh Peter Ferdinand Drucker atau Peter F. Drucker. Kalau kemarin di pertemuan 1 kita juga belajar tentang Pak Drucker ya, tapi bukunya beda. Kalau yang kemarin kita lebih membahas tentang eksekutif efektif, bukunya beda lagi. Jadi dia punya banyak buku. Tapi yang saya tahu, yang saya paling kenal ada 3 yang cukup fenomenal. Salah satunya tadi itu yang kemarin di pertemuan 1 sudah kita bahas tentang efektif eksekutif. Yang ini adalah tentang practice of management. Ini bukunya sangat terkenal sekali dan ini fenomenal. Gitu. Tahun 1954. Jadi menurut Drucker, tujuan organisasi yang ditetapkan harus melalui proses persetujuan antara manajemen dan karyawannya. Bukan dipaksakan dari atas. Gitu.
Jadi tidak dipaksakan dari atas ke bawah gitu, tapi harus berdasarkan persetujuan antara manajemen dan karyawan. Nah ini menurut saya ini lebih demokratis ya. Jadi tidak tangan besi lah istilahnya gitu. Jadi ditekan dari atas langsung ke bawah gitu, ke level bawah itu kan ini juga. Jadi larinya ke sana. Manajemen harus ada persetujuan manajemen dengan karyawan, bukan dipaksakan dari atas. Cara demikian akan lebih efektif dalam mendelegasikan otoritas pada sebuah organisasi besar, sehingga semua karyawan memahami dan turut berkomitmen untuk pencapaian sasaran organisasi tersebut. Asik nggak kira-kira teman-teman? Asik ya? Artinya apa? Engagement dari karyawannya dapat gitu. Pimpinan itu ada karyawan itu merasa dilibatkan di sini. Kan ada ya di dalam memimpin sebuah organisasi itu seenaknya sendiri, seenaknya pimpinan sendiri gitu, tanpa melibatkan atau mungkin tanpa istilahnya tangan besi itu tadi gitu. Tapi kalau yang ini, kalau versinya Pak Drucker dalam Practice of Management ini, itu dia harus persetujuan antara manajemen dan karyawan, sehingga organisasi itu bukan milik dari pimpinannya, tapi milik dari semuanya yang ada di dalam organisasi tersebut, milik milik semuanya yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu. Di karyawan merasa dilibatkan gitu ya, dia engagement, kalau kita bicara engagement itu kita juga dapat gitu ya, kayak gitu itu. Nah, cara demikian akan lebih efektif dalam mendelegasikan otoritas pada sebuah organisasi besar, sehingga semua karyawan memahami dan turut berkomitmen untuk mencapai sasaran organisasi tersebut. Sasaran-sasaran dalam organisasi dibuat secara bertingkat, mulai dari sasaran organisasi keseluruhan, sasaran divisi, kemudian sasaran departemen mental, hingga sasaran individu karyawan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa teman-teman sekalian bahwa MBO merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada hasil, bukan pada kegiatan atau proses pelaksanaannya. Jadi fokusnya adalah pada hasil, bukan pada pelaksanaan proses, bukan pada proses pelaksanaannya. Tugas-tugas yang telah didelegasikan tidak memiliki roadmap atau peta jalan atau cara yang tetap dalam pelaksanaannya. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perkembangan situasi dan bersifat dinamis. Jadi dia mungkin lebih fleksibel, kalau tadi kita bicara tentang fleksibilitas di depan itu. Jadi sifatnya juga dinamis, dia menyesuaikan dengan situasi yang ada gitu. Nah, untuk mengidentifikasikan dan menetapkan tujuan organisasinya, top manajemen organisasi biasanya menggunakan teknik penetapan tujuan atau sasaran. Itu metodenya ada beberapa, teman-teman, mungkin baru dengar juga, ada metode SMART. SMART itu S-nya apa? SMART itu spesifik, M-nya itu measurable, A-nya itu achievable, kemudian R-nya itu relevant, kemudian T-nya adalah time specific, ataupun GQM, goal, question, dan metric. Nah, ini teman-teman dengar dulu deh. Materinya memang agak agak berat sedikit, tapi nggak apa-apa. Untuk nambah pengetahuan teman-teman. MBO dapat diterapkan pada berbagai bidang usaha, diantaranya seperti produksi, pelayanan, pemasaran, penelitian, dan pengembangan, kesehatan, sistem informasi, serta bidang-bidang usaha finansial. Jadi kegiatan dilakukan melibatkan pimpinan dan bawahan. Nah, misalnya contohnya adalah pemasaran, menentukan target sales marketing. Tim marketing akan menetapkan tujuan, contohnya menambah jumlah pengikut di media sosial. Contohnya, MBO pada tim sales berperan dalam meningkatkan produktivitas, khususnya penjualan. Contohnya tim sales menetapkan tujuan penjualan 100 penjualan baru per bulan misalnya, dengan cara mendistribusikan brosur. Maka tim akan mendistribusikan maka tim akan berdiskusi untuk memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan penjualannya. Setelah mendapatkan masukan, ternyata tim mendapatkan ide baru. Lalu mereka mengkombinasikan distribusi brosur
dan iklan di marketplace. Jadi dia meningkatkan iklan brosurnya itu. Jika penjualan melampaui target atau tujuan, tim sales dapat fokus pada tujuan baru. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Contohnya adalah di banyak, karena implementasi MBO ini bisa di banyak hal. Salah satunya di pemasaran sendiri. Oke, sampai di sini sebentar. Sampai di sini tadi kita bahas di bukunya Pak Drucker sampai di sini ya. Konsep manajemen objektif MBO berdasarkan Peter Drucker. Ini bapaknya ini, bukunya ini gitu ya. The Practice of Management pada tahun 1954. Oke, teman-teman sekalian, kita sampai di sini dulu nggih. Sampai di sini dulu. Kayaknya teman-teman nanti bisa meledak ini kalau saya kasih semuanya ini. Ini baru sampai 17 slide, nanti saya sampaikan ke Mas Agung juga. Kita bisa tambahkan nanti materinya di pertemuan berikutnya nanti. Karena di situ ada masih setelah ini itu kita akan berbicara tentang alat perencanaan, alat bantu perencanaan. Di situ ada ada Gantt chart gitu ya. Ada Gantt chart, kemudian ada PERT network gitu ya. Terus ada satu lagi apa ya namanya, Pak? Ada satu lagi itu di dalam peralatan itu. Biasanya sih kalau yang itu teman-teman sudah ada flowchart, bagan arus flowchart. Nah, mungkin kalau yang ini mungkin teman-teman flowchart segala macam mungkin sudah sering dengar ya. Kalau yang Gantt chart, yang PET ini pernah dengar nggak? Firly pernah dengar nggak dari sekian ini? Pernah lihat nggak? Yang saya tahu cuman flowchart sama Gantt chart doang sih Pak. Baru tadi juga itu dilihatnya Gantt chart. Iya, iya. Yang lain teman-teman mungkin belum tahu ya ini kalau ada hal-hal seperti ini. Oke. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan pada kesempatan hari ini. Karena nanti kalau saya bahas, saya paksakan kayaknya juga nggak akan cukup. Butuh fokus, karena waktunya tinggal sebentar lagi. Mungkin sebelum ditutup, teman-teman ada pertanyaan. Silakan. Mana nih Aulia nih, kok diem aja? Raihan, kapan? Ayo ngomong lah. Gimana Pak? Raihan, kapan mau tanding itu Piala Presiden? Ini lagi mau minta ke Kak Anin ini Pak, surat pernyataan mahasiswa aktif buat mengumpulin persyaratan daftarnya Pak. Oh, apa aja yang diperlukan administrasinya? Untuk sementara sih yang harus dari kampus tuh surat pernyataan mahasiswa aktif Pak. Itu dulu mungkin Pak. Oke. Oh, ini itu? Kartu mahasiswanya belum jadi ya? Iya Pak, kebetulan kartu mahasiswa kita butuhin juga Pak buat pendaftaran itu Pak. Belum ya berarti ya. Coba aku nanti tanya dia kapan itu jadinya kapan gitu. Harusnya sih ini karena itu penting itu nanti buat teman-teman untuk ikut berlaga di pertandingan segala macam itu penting banget. Ini bisa dibuat juga sih. Ya nggak apa-apa nanti misalnya, tapi maksud saya juga jangan kemudian hambatan ini akan menyurutkan teman-teman untuk terus ikut ya. Tetap aja apa yang bisa diupayakan dulu itu kerjain dulu aja, sambil nanti kita upayakan gitu ya. Yang lain-lain kita upayakan. Terus yang perlu diingat Raihan, jangan mikirin tentang menang dan kalah ya. Siapa? Jangan mikir menang dan kalah. Yang penting adalah kalian tampil dulu. Kalian harus berani tampil dulu. Graceberg dan siapa namanya ini
aku lali. Pak, Abdul, Pak. apa namanya, manajer. Oh, Abdul, manajer game. Jangan mikir menang kalah ya. Timnya harus disemangati loh. Oh, timnya harus disemangati. Itu efek saja. Yang penting kan mereka baru tahu ITTS kita ada gitu kan. Nggak usah mikir itu. Nanti kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya nggak apa-apa, ya alhamdulillah juga. Yang penting kita tunjukkan kita itu ada gitu. Gitu. Nggak usah berpikir jauh-jauh dulu. Nah, aktif dulu deh teman-teman di situ. Sambil pelan-pelan. Ya. Nanti ada waktunya kok. Aku yakin kita itu ada pada tiba gilirannya kita nanti untuk menang. Percayalah gitu. Butuh jam terbang teman-teman. Ya. Butuh jam terbang, karena nggak bisa ujuk-ujuk langsung menang malah kaget, semaput semua nanti, pingsan nanti. Butuh proses bro, jadi nggak usah khawatir untuk ke sana gitu. Jadi kalau ada apa-apa kasih tahu aja ya. Siap Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi nggak teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak kita tutup ya. Cukup nggih? Cukup ya. Baik, teman-teman sekalian, saya mohon maaf kita istirahat terlebih dahulu. Ini udah 11.55, sebentar lagi jam 12. Teman-teman yang mau menjalankan ibadah sholat zuhur, silakan nanti setelah ini bisa melaksanakannya dengan baik. Dari saya dari awal sampai terakhir ini apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya terus bersemangat, kita harus sama-sama, kita di sini saya mengajak teman-teman sekalian yang harus aktif di kampus gitu ya. Kalau ada apa-apa kasih tahu aja, kan saya hampir tiap hari di kampus gitu. Kita majukan kampus bareng-bareng. Gitu ya. Sekarang kalian sudah punya adik kelas, jangan salah. Adik kelasmu lebih banyak loh ini. Banyak banget adik kelasmu. Adik kelasnya banyak ini hampir ini kita itu masuk di kita itu batch 2 itu 200 lebih. Jadi hampir 2-3 kali lipat dari batch 1, batch-nya satu teman-teman gitu. Jadi teman-teman kalau teman-teman nggak aktif nanti di kampus segala macam, kan kasihan adik kelasnya nanti. Bingung dia. Tapi aku kemarin bersyukur, terima kasih ya. Ini UKM segala macam itu bisa ada wadahnya gitu, sehingga mereka itu nggak bingung. Bagian ada gamenya, kemudian ada sepak bola dan lain-lain itu udah ada pengelolanya sendiri. Nah itu keren banget, keren. Aku terima kasih banget, itu udah sangat membantu. Kalau enggak mereka tanyanya semuanya ke kampus lah, kita bingung jawabnya. Kalau 200 orang tanya ke kampus, repot tanpa bantuan teman-teman sekalian ya kan. Gitu. Jadi aku senang banget. Terima kasih banget. Pokoknya ya fasilitas kampus pakailah. Selagi kamu kalian mau memang butuh di situ ya pakai aja. Itu nggih, teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Saya akhiri teman-teman sekalian pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di minggu depan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya. Semangat Pak.